itu satu kali pertemuan ada dua topik yang rasanya agak susah mau menjelaskan detail, belum lagi kelas ini sampai lupa. Kalau udah semua, jadi ada dua ya, sistem urinaria atau sistem perkemihan, dan satu lagi sistem limfatik. Yang dipelajari di patofisiologi ini hanya disorder atau disease atau gangguan atau patofisiologi atau kondisi sakit ya pada sistem tersebut. Untuk yang fisiologi, untuk yang normal sudah dipelajari sepertinya di mata kuliah biomedik atau apa gitu, saya lupa. Nah, ada kondisi di sistem perkemihan itu adalah yang kita sebut inkontinensia, ada retensi. Inkontinensia ini adalah yang ini nih, yang sebelah kiri, kolom sebelah kiri, loss of voluntary control of bladder. Jadi hilangnya kontrol dari kandung kemih ya. Nah, artinya gini, kalau orang awam bilang tuh ngompol, dia tidak bisa mengendalikan buang air kecil. Jadi kalau penuh ya keluar aja gitu ya. Jadi nggak bisa menahan buang air kecil. Nah, inkontinensia ini bisa karena stres itu bukan stres pikiran, tapi stres tubuhnya mengalami stres atau misalnya sedang dalam keadaan sakit. Atau yang kedua, increase in intra-abdominal pressure. Jadi tekanan di dalam abdomen, di dalam rongga perut itu meningkat. Contohnya pada ibu hamil trimester akhir ya. Karena volume janinnya makin besar, maka tekanannya di dalam abdomen makin tinggi ya. Karena makin tinggi mendorong vesika urinaria untuk mengeluarkan isinya. Jadi walaupun sphincternya itu pintunya nutup, tapi karena tekanan dari janin itu menekan si vesika urinaria yang mungkin baru terisi sedikit, sehingga si sphincternya itu nggak tahan, nggak kuat untuk menahan, jadi terbuka pintunya sehingga keluarlah. Jadi lalu bisa juga jadi karena tertawa, batuk yang berlebihan ya. Kalau batuk yang berkepanjangan, tertawa yang berlebihan itu juga sebenarnya pada prinsipnya meningkatkan tekanan intraabdomen sehingga si vesika urinaria ini seperti tertekan untuk mengeluarkan isinya. Nah, walaupun belum penuh mungkin ya. Atau female weaken ini maksudnya pada perempuan ini terutama misalnya postpartum atau dia granda multipara ya, berkali-kali melahirkan mungkin lebih dari 10 kali, itu bisa terjadi kelemahan otot-otot dasar panggul sehingga salah satunya gejalanya dia terjadi inkontinensia urin. Jadi sulit menahan buang air kecil. Ya. Atau karena kan semua si sphincter ini yang menutup ini supaya untuk menahan buang air kecil itu kerjanya dipengaruhi oleh saraf. Nah, apabila ada injury atau trauma pada saraf tulang belakang atau kerusakan di otak, ya misalnya seperti stroke, bisa mengakibatkan si sphincter ini yang harusnya ketutup, kalau nahan buang air kecil ketutup, dia nggak bisa dikendalikan lagi, jadi dia relaksasi sehingga kalau ada isinya di vesika urinaria atau di bladder atau di kandung kemih, dia akan keluar begitu aja. Itu kalau inkontinensia. Lalu ada juga retensi. Kalau retensi ini urin tidak bisa dikeluarkan dengan sempurna atau sama sekali nggak bisa dikeluarkan dari vesika urinaria, ya, inability to empty bladder, ketidakmampuan untuk mengosongkan isi dari kandung kemih, ya. Nah, bisa penyebabnya adalah spinal cord injury, yaitu kembali lagi ya, untuk menahan mengeluarkan urin itu adalah peran dari sphincter dan peran dari kandung kemih yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Sistem saraf ini yang memberi perintah atau impuls saraf, impuls listrik supaya misalnya ototnya untuk kontraksi, ototnya untuk relaksasi. Nah, apabila ada trauma pada tulang belakang yang mengenai saraf tulang belakang, ini juga bisa menyebabkan retensi urin, ya. Atau misalnya penggunaan biasanya caranya itu dipasang kateter, ya. Kita pasang kateter sehingga urin yang di dalam
di dalam kandung kemih ini bisa keluar melalui selang kateter. Ya. Biasanya caranya begitu. Nah, kalau terlalu sering atau lama memakai kateter, ini sebenarnya juga port the entry, tempat masuknya infeksi bakteri, sehingga mudah terjadi UTI. UTI itu urinary tract infection, infeksi traktus urinarius atau infeksi saluran kemih. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kenapa saluran kemih itu penting ya. Saluran kemih ini bisa mengalami kelainan atau disorder atau penyakit itu adalah infeksi, ya bisa juga karena penyakit yang disebabkan oleh tumor baik jinak maupun ganas ya. Lalu ada satu lagi batu ya menyebabkan penyakit juga pada traktus urinarius. Nah, urin itu adalah satu sampel dari tubuh kita yang bisa dipakai untuk mendiagnosis penyakit yang ada di tubuh kita ya dengan memeriksa urin. Nah, sampel urin. Jadi pemeriksaan itu nggak cuma darah, bisa urin, bisa feses, bisa cairan liquor cerebrospinal ya cairan otak, itu semua dahak ya atau reak itu semua bisa jadi sampel untuk pemeriksaan atau untuk uji klinik ya terhadap suatu penyakit. Nah, urin itu biasanya terdiri dari air dan zat-zat terlarut. Nah, zat-zat terlarutnya itu antara lain sangat bergantung sama pola diet kita, pola makan kita, lalu obat-obatan yang dikonsumsi, gitu ya. Normalnya warnanya jernih, kuning muda dan jernih itu yang utama ya. Lalu pH-nya itu keasamannya kisaran 4,5 sampai 8. Apabila terdapat penampilan atau penampakan urinnya cloudy itu berawan atau keruh ya, itu bisa disebabkan karena adanya banyaknya imunoglobulin large amount MTS itu large amount, banyaknya protein atau sel-sel darah atau bakteri atau bahkan pus itu nanahnya, itu yang menyebabkan penampilan urin itu menjadi cloudy atau keruh ya. Nah, jadi itu menandakan adanya infeksi. Ada juga urin berwarnanya dark color, jadi warnanya jadi gelap seperti air teh ya. Nah, itu biasanya disebabkan karena bilirubin ya yang berlebihan di dalam urin. Berarti misalnya ada gangguan hepar, gangguan hati dan kantung empedu menyebabkan urinnya berwarna coklat seperti itu. Atau karena banyaknya darah di dalam urin ya, karena misalnya pada batu saluran kemih, pada infeksi itu menyebabkan perdarahan di saluran kencing sehingga air urin yang terbentuk itu bercampur dengan darah. Jadi urinnya bukan merah tapi kecoklatan. Atau seperti air cucian daging gitu ya, nggak merah tapi antara coklat merah gitu ya. Lalu apabila ada infeksi oleh bakteri tertentu, itu akan menimbulkan bau yang khas. Bau urin ini kan normalnya baunya amonia ya, karena di urin itu ada banyak nitrogen yang dibuang, sisa-sisa protein, sisa-sisa metabolisme protein itu dibuang lewat urin. Nah, apabila ada infeksi, baunya tuh khas, nggak seperti bau urin, nggak seperti kalau orang awam bilangnya pesing. Bau pesing itu kan sebenarnya bau amonia ya, bau nitrogen ya, hasil pemecahan dari protein. Nah, urin ini pemeriksaan urin atau urinalisis itu juga menggambarkan banyak hal ya. Apabila harusnya nih kalau diperiksa di bawah mikroskop, urin itu nggak mengandung sel darah. Adapun sel darah cuma 1-2 gitu ya. Tapi apabila ditemukan banyak sel darah, misalnya contohnya red blood cell, sel darah merah, itu menandakan adanya perdarahan atau luka di saluran kemih gitu ya. Kalau ada sel-sel, misalnya sel-sel leukosit gitu ya, mungkin itu menandakan adanya infeksi di saluran kemih. Bisa juga ditemukan protein. Protein itu lihatnya nggak dari mikroskop, tapi dengan tes reagen tertentu, reagen kimia gitu ya. Nanti ketahuan urinnya mengandung protein, padahal harusnya di urin nggak boleh ada protein ya.
Kalau di urin ada protein, kita sebut protein urea. Kalau tadi ada sel-sel darah di urin, kita sebut hematuria. Hema itu darah, urea ya urin ya. Protein urea berarti ada protein di dalam urinnya. Nah, kenapa kok di urin nggak ada protein? Protein itu berat molekulnya besar, jadi molekulnya besar. Kalau urin itu kan ginjal itu kan sebenarnya kayak saringan ya, dia membersihkan darah di dalam darah ini. Kalau misalnya tidak diperlukan seperti ureum, kreatinin, dia buang ya lewat urin. Kelebihan ion H+ dibuang, kelebihan ion HCO3- dibuang. Kalau kebanyakan itu dibuang lewat, jadi lolos. Tapi kalau sel darah protein itu seharusnya nggak lolos lewat saringan, harusnya dia tetap di pembuluh darah gitu ya. Tapi apabila saringan di ginjal itu yang kita sebut glomerulus itu rusak, bocor, leakage itu ya, sehingga dia akan lolos ya, masuk ke dalam ginjal untuk bergabung dengan waktu pembentukan urin. Nah, di urin juga kadang-kadang ditemukan cast. Cast itu seperti kristal gitu ya, berbentuk tubulus, berbentuk silinder ya, berbentuk silinder. Nah, kalau ada ditemukan kristal-kristal berbentuk silinder, baik itu kristal sel darah yang bentuknya sudah seperti silinder gitu ya, itu biasanya menandakan ada infeksi di ginjal, karena ginjal itu sebenarnya setelah disaring dia akan melewati filtratnya tuh, hasil saringan itu akan melewati tubulus atau saluran yang panjang ya, berbentuk kristal kita yang bentuknya seperti menyerupai silinder, menyerupai tabung gitu. Nah, itu berarti ada inflamasi atau radang di ginjal. Lalu urin ini juga punya berat jenis tertentu, tapi apabila zat terlarut di dalam urin ini banyak, kayak tadi itu di atas banyak sel darah merahnya atau banyak proteinnya, maka si apabila saringan di ginjal ini rusak, bisa jadi proteinnya lolos, kebuang semua ke urin. Ya, harusnya dia tetap beredar di darah, maka urinnya mengandung protein, maka kita bisa mengetahui bahwa di ginjalnya ini ada kerusakan ya. Atau misalnya ureum jadi nanti pemisahan darah tuh ketahuan albuminnya atau proteinnya rendah karena kebanyakan kebuang di urin. Atau misalnya ureum dan kreatinin itu hasil pemetabolisme protein, itu harusnya kan dibuang karena toksik buat tubuh kita. Nah, itu dibuang, harusnya dia dibuang bisa ya lewat waktu disaring dia kebuang tuh masuk ke ginjal, ke tubulus untuk dicampurkan untuk pembentukan urin. Tapi bisa ada saatnya ginjal ini gagal berfungsi sehingga ureum dan kreatin dia buang tapi beredar terus di darah sehingga kadarnya tinggi ya. Ini kalau apabila ureum dan kreatinin pada pemeriksaan darah meningkat, itu artinya gangguan fungsi di ginjal ya. Nah, apabila ada gangguan pada ginjal, ingat sebagaimana kuliah sebelum-sebelumnya tentang keseimbangan asam basa ya. Salah satunya kan ginjal sebagai organ yang mengatur menyeimbangkan asam basa. Apabila ginjal ini sudah nggak mampu, ini misalnya ini kondisi tubuh asam nih, terlalu banyak ion hidrogen, harusnya ginjal yang bisa buang gitu ya. Dibuang lewat ginjal, dia akan terlarut dalam urin. Tapi di ginjal ini nggak mampu membuang ion H-nya, maka akan timbul metabolic acidosis ya. Atau anemia. Kok apa hubungannya anemia sama ginjal? Nah, di ginjal itu, di jaringan ginjal itu ada sel-sel yang menghasilkan hormon eritropoietin di ginjal ya. Nah, hormon eritropoietin ini akan pergi ke tulang sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah gitu. Jadi makanya pada orang dengan kegagalan fungsi ginjal,
salah satunya ginjal nggak cuma menyaring darah, membuang zat-zat sisa aja, tapi salah satunya sel-selnya ada yang menghasilkan eritropoietin atau hormon yang merangsang pembentukan sel darah merah. Jadi kalau ada orang dengan gangguan ginjal, otomatis nih biasanya si pasiennya juga dalam jangka waktu lama akan mengalami anemia karena sel-sel yang menghasilkan eritropoietin ini terganggu juga. Nah, ingat ginjal kemarin juga sebagai organ yang mengatur keseimbangan elektrolit. Kalau kelebihan dibuang sama dia, kalau kekurangan yang tadinya udah lolos di filtrat diserap lagi, masuk lagi ke dalam darah supaya cukup jumlahnya. Nah, di ginjal itu juga ada di darah itu ada kita periksa antibodi terhadap beberapa bakteri yang bisa merusak ginjal, antara lain tuh bakteri Streptococcus ya. Streptococcus ini mengeluarkan enzim yang namanya streptolisin dan streptokinase. Nah, kalau enzim ini sebenarnya seperti yang merusak tuh enzimnya ya, merusak merusak jaringan ginjal ya, sehingga nanti tubuh mengeluarkan antibodi terhadap streptolisin dan streptokinase, maka dideteksi di darah. Apabila ada antibodi anti streptolisin atau antibodi anti streptokinase menunjukkan adanya infeksi oleh bakteri Streptococcus ya. Lalu ada lagi di darah disebut dicek itu renin. Renin itu juga hormon ya. Renin adalah hormon yang mengatur tekanan darah. Jadi luas ya kerjanya ginjal ini, saluran urinaria ini. Ginjal itu buat mengatur asam basa, juga menghasilkan eritropoietin untuk pembentukan sel darah merah, untuk mengatur keseimbangan elektrolit, untuk juga mempengaruhi tekanan darah. Nah, yang kita sebut dialisis. Kalau dialisis ini orang awam bilangnya cuci darah ya. Jadi dialisis ini dengan alat. Alat ini adalah alat dialisis itu atau mesin cuci darah itu diandaikan adalah itu penggantinya ginjal ya. Jadi ginjal kan tugasnya menyaring dan membuang waste product atau sampah-sampah atau toksin yang ada di darah, dibuang lewat urin ya. Jadi dicampurin, digabung sama urin, dibuang keluar gitu. Nah, beberapa orang yang mengalami gangguan fungsi ginjal atau bahkan gagal ginjal, artinya ginjal gagal bekerja, maka proses yang harusnya dilakukan oleh ginjal ini diambil alih oleh mesin dialisis namanya ya. Nah, ada dua jenis, hemodialisis dan peritoneal dialisis. Hemodialisis ini dengan cara hemo kan darahnya dialirkan ke mesin, nanti dibuang tuh isi-isinya gitu ya, dibuang racun-racunnya. Cuman kalau mesin ini nggak bisa pilih-pilih, kalau ginjal kita masih bisa pilih-pilih. Ginjal kalau normal tuh misalnya yang kebuang glukosa dibuang gitu ya. Tapi nanti dilihat orang ini kalau glukosanya dibuang nanti glukosa darah rendah, maka di ginjal itu diserap lagi semua glukosa, maka tidak akan pernah ditemukan glukosa di urin kalau pada orang normal gitu ya. Terus misalnya ada beberapa, kalau orangnya misalnya dehidrasi, diserap lagi airnya sehingga urinnya cuma sedikit, cairan tubuh dipertahankan. Tapi kalau mesin ini nggak bisa. Mesin ini semua gula dibuang, ureum dibuang, kreatinin dibuang, segala dibuang sama dia. Dia nggak bisa pilih-pilih, walaupun dia pakai ada membran dialisisnya nanti ya. Jadi kalau orang dengan hemodialisis ini kadang-kadang nanti beberapa periode dia akan mengalami anemia dan harus ditransfusi. Nah, ada juga peritoneal dialisis. Alatnya itu ditanamkan di dalam perut, ya, di rongga peritoneum. Ya. Kalau ini hemodialisis, ini alatnya seperti ini. Ini yang seperti tabung ini adalah ginjalnya, membrannya, tempat terjadinya penyaringan. Ini jadi darah dari pasien masuk ke dalam mesin ini udah diatur nih, ini sudah diatur semua. Ini panel pengaturnya. Lalu nanti diserap disaring-saring sini, kalau udah darahnya yang udah nggak ada zat-zat toksiknya dikembalikan lagi ke dalam tubuh kita gitu ya. Nah, ini contohnya atas nih hemodialisis. Jadi dari satu pembuluh darah ya, lalu masuk dialirkan ke mesin. Di mesin ini nanti disaring ya, yang artificial membran ini seakan-akan glomerulus kalau di ginjal ya. Nanti habis itu dibuang yang semua yang ada di dalam ini sehingga
Begitu masuk seperti ini udah disaring masuk ke dalam pembuluh darah. Padahal ini di segini ini sebanyak titik-titik ini ada juga yang bermanfaat ya buat tubuh kita, antara lain glukosa. Makanya orang yang habis hemodialisis atau cuci darah itu biasanya glukosanya ngedrop. Makanya biasanya kalau orang cuci darah itu disediakan 1 gelas atau 1 cangkir teh manis banget gitu, untuk mengganti gula yang terbuang. Ada juga yang peritoneal. Peritoneal itu di dalam rongga perut dipasang di membran artificial membran tempat cuci darahnya nih, ditaruh di sini ya. Tapi ini biasanya hanya untuk orang-orang yang usianya masih dewasa ya, bukan yang lansia. Nah, sekarang penyakit yang umumnya terjadi pada saluran kemih adalah infeksi, UTI, urinary tract infection, infeksi traktus urinarius atau infeksi saluran kemih, yaitu very common, sangat sering terjadi. Nah, yang paling sering, kenapa very common? Karena urin itu adalah media yang bagus untuk bertumbuhnya bakteri Escherichia coli, gitu ya, Escherichia coli. Nah, ini kalau kita misalnya kan bakteri dari luar nih ya, masuk ke dalam kan lewat uretra, lalu naik lagi ascending ya, infeksi dari luar masuk uretra, naik ke kandung kemih, naik lagi ke ureter, naik lagi bahkan bisa sampai ginjal ya, bisa mengakibatkan inflamasi pada ginjal. Nah, kemudian pada perempuan itu lebih mudah terjadi UTI, lebih mudah terjadi infeksi saluran kemih. Kenapa? Uretranya pendek ya. Bau uretranya itu pendek dari mulut uretra eksterna sampai ke vesika urinaria atau kandung kemih itu pendek, beda sama laki-laki. Kalau laki-laki itu kan karena ada penisnya ya, jadi uretranya panjang, sehingga perjalanan masuk bakteri dari luar sampai ke vesika urinaria, naik ke vesika urinaria itu jauh, dekat kalau pada perempuan. Dan pada perempuan itu kan segaris letak antara uretra, sphincter uretra eksterna, vagina, sama anus ya, di mana anus ini banyak bakterinya juga ya. Nah, itu lebih mudah menyebar ke saluran kemih dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki kan ostium uretra eksternanya ada di ujung penisnya, jauh, tempat yang jauh, sangat jauh dari anus gitu ya. Nah, sering juga pada perempuan itu disebabkan karena penggunaan tampon, penggunaan bubble bath itu apa sih yang anak kamu suka berendam pakai air yang berbusa-busa itu ya, bubble bath ya, atau karena infeksi dari penyakit menular seksual, jadi dari sexual activity. Nah, ini paling sering nih pada perempuan. Ini kalau di Indonesia nggak pakai tampon ya, pakai pembalut. Itu juga kan darah itu juga sebagai media yang baik untuk pertumbuhan bakteri, sehingga kalau perempuan lagi haid atau menstruasi ya memang disarankan lebih sering ganti pembalut, jangan dari pagi sampai pagi lagi dipakai itu aja saking iritnya gitu ya. Hati-hati karena bisa terjadi infeksi saluran kemih. Nah, kalau pada laki-laki jarang, tapi bukan laki-laki nggak pernah, laki-laki bisa, terutama pada lansia. Pada lansia ini terjadi hipertrofi atau pembesaran kelenjar prostat sehingga uretranya akan mengalami obstruksi atau penyempitan, sehingga aliran urin dari vesika urinaria ke luar tuh waktu buang air kecil terhambat, tadi kayak retensi tadi slide pertama ya. Nah, urin ini tadi udah diingat ya, urin itu media yang baik untuk perkembangan bakteri. Jadi urin yang tertahan di vesika urinaria menjadi media yang baik untuk pertumbuhan bakteri, sehingga terjadilah infeksi saluran kemih gitu ya. Nah, UTI, kalau tadi UTI itu kan infeksi saluran kemih itu bisa dari uretra, bisa sampai kandung kemih, bisa di ureter, bisa sampai bahkan ke ginjal gitu ya. Nah, kalau sistitis itu adalah infeksi pada kandung kemihnya gitu ya, kita sebut sistitis. Gejalanya biasanya nyeri di perut bagian bawah. Lalu ada keluhan dysuria, nyeri waktu buang air kecil. Frequency and urgency.
Nah, frekuensi itu artinya buang air kecilnya itu sering. Urgensi itu sedikit-sedikit kepengen atau kebelet pipis, kepengen buang air kecil, ada rasa ingin buang air kecil. Nah, itu kenapa penyebabnya dysuria, frekuensi, and urgency itu biasanya karena inflamasi pada dinding vesika urinaria atau pada dinding bladder atau pada dinding apa tuh? Kandung kemih, sama ya, bladder, kandung kemih, vesika urinaria ya. Nah, itu karena ada inflamasi di situ, maka orangnya akan merasakan nyeri pada buang air kecil, pada waktu buang air kecil, lalu buang air kecilnya sering, lalu urgensi sedikit-sedikit kerasa kepengen buang air kecil. Nah, bisa juga bahkan sistemik gejalanya ya, demam ya. Lalu pada urinnya, karena infeksi, urinnya biasanya keruh ya. Tadi ingat, urin keruh bisa karena ada sel-sel bakteri yang banyak, bisa karena sel-sel darah yang banyak, itu ada protein. Dan kalau infeksi ini beberapa bakteri menyebabkan bau urin yang tidak biasa, ya beda. Nah, pada pemeriksaan urin dengan sampel urin itu ya bisa juga apabila ditemukan per mililiter urin itu 100.000 bakteri, itu biasanya bisa menunjukkan adanya infeksi, menegakkan diagnosis infeksi saluran kemih. Bisa juga terjadi piuria. Tadi kan udah hematuria, protein uria, sekarang piuria. Piuria itu adanya piogen atau adanya pus, adanya nanah di urin ya. Atau mikroskopik hematuria, artinya sel-sel darah di urin tapi hanya bisa terlihat lewat mikroskop karena jumlahnya kecil. Kalau jumlahnya banyak kita sebut makroskopik atau gross hematuria, artinya tanpa lewat mikroskop sudah nyata terlihat warna urinnya seperti cucian daging ya, kecoklatan antara coklat dan merah. Nah, ini gambarnya ya. Ingat nih, yang bawah ini adalah uretra, ini vesika urinaria atau kandung kemih, ini ureter, ini ginjal. Maka kalau infeksi bakterinya dari luar dia naik. Ini tadi kalau kena di uretra kita sebut uretritis. Kalau infeksinya di vesika urinaria kita sebut sistitis ya. Ini ureter, jarang infeksi di sini. Tapi biasanya infeksi di sini di ginjal. Bisa kita sebut glomerulonefritis, bisa kita sebut nefritis ya. Bisa kita sebut pyelonefritis, banyak ya. Jadi urin yang dibentuk oleh ginjal dialirkan oleh ureter ke saluran ke kandung kemih atau vesika urinaria, ditampung di sini sampai jumlah tertentu, maka kalau udah jumlah tertentu dibuang lewat proses miksi atau buang air kecil. Nah, sekarang pyelonefritis. Pyelonefritis itu adalah peradangan pada struktur ginjal di sini ya, jaringan ginjal. Nah, gejalanya hampir sama seperti sistitis ya, nyeri pada ini biasanya kalau di sini pinggang belakang ya. Lalu nyerinya itu nyeri tumpul, bukan nyeri tajam, di lower back, punggung bawah ya. Ini karena ada inflamasi di ginjal sini ya. Lalu hasil urinalisisnya, hasil pemeriksaan urinnya mirip dengan sistitis tadi, urinnya keruh ya, bisa ada hematuria dan lain-lain ya. Nah, ini konon kabarnya salah satu herbal yang bisa memperbaiki atau menyembuhkan UTI atau infeksi traktus urinarius adalah fluid intake dari cranberry juice. Tapi kalau dengan obat-obatan kita biasanya pakai antibiotik yang cotrimoxazole ya. Cotrimoxazole itu gabungan 2 antibiotik menjadi satu. Ini bakteri ini paten ya, yang generiknya kita sebut cotrimoxazole. Nah, biasanya kita kasih antibiotik, lalu dikasih intake cairan yang banyak. Kenapa? Nanti intake cairan banyak, dia buang air kecil terus. Dengan buang air kecil terus, itu diharapkan bakteri-bakteri yang menempel di dinding saluran kemih itu ikut terbawa. Ya, kalau itu flush, disiram, gitu, kayak keluar ikut dengan aliran urin. Ya. Atau ini katanya dengan cranberry juice. Cranberry juice itu mengandung tanin. Tanin ini bisa menyebabkan si bakteri Escherichia coli yang tadinya menempel di dinding
entah uretra, dinding saluran kantung kemih gitu ya, itu kemampuannya menempel rusak sama tanin yang ada di cranberry. Nah, apabila ada penyebabnya, misalnya tadi penggunaan tampon yang nggak higienis, lalu misalnya kalau penyakit menular seksual ya masih ada aktivitas seksual yang nggak terjaga, itu dia akan tetap timbul infeksi. Makanya penyebab utamanya harus diatasi dulu. Nah, kemudian ada juga yang disebut glomerulonefritis. Tadi pyelonefritis, sama-sama kalau ada nefritis, nefron itu ginjal artinya, ya. Kalau pyelonefritis artinya di ginjal itu nanti dibuka lagi, buka anatominya, ada bagian pyelum, ada bagian glomerulo. Jadi sama-sama di ginjal, ya. Ini juga bisa mengalami infeksi karena dari bawah tadi ya, ascending itu infeksi, naik artinya. Infeksinya ascending, naik dari bawah ke atas. Nah, ini paling sering disebabkan oleh Streptococcus, ya, bakteri Streptococcus. Bakteri Streptococcus ini asalnya dia nggak menyerang ginjal, dia menyerang saluran nafas atas, ya, orang sakit tenggorokan. Itu nanti dia si bakteri ini mengeluarkan toksin atau racun gitu ya, yang nanti dia akan originate from upper respiratory infection. Jadi awalnya biasanya Streptococcus ini menginfeksi saluran nafas atas, telinga ya, telinga tengah ya, atau tenggorokan ya. Biasanya pada anak-anak. Tapi si bakteri ini mengeluarkan toksin yang nanti dia menempel di mengeluarkan toksin yang akan merangsang sistem imun kita ini membuat imunoglobulin atau membuat imun terhadap untuk melawan si bakteri Streptococcus ini. Tetapi si imunoglobulin ini dia menempel, dan si racunnya si Streptococcus ini menempel pada di glomerulus, menempel di membran tempat penyaringan di ginjal, sehingga membran filtrasi di glomerulus ini rusak ya, karena inflamasi, karena radang. Nah, gejalanya apa? Gejala dari glomerulonefritis itu biasanya nyeri di bagian pinggang, sama seperti pyelonefritis. Ya. Lalu urinnya, kalau ada infeksi di traktus urinarius, pasti urinnya akan keruh karena ada sel-sel bakteri, ada sel-sel debris dari darah, dan lain-lain. Terus lalu bahkan sampai oligouria. Oligo itu sedikit, urin itu uria itu urin. Jadi sedikit sekali pembentukan urinnya. Jadi urinnya sedikit. Apa yang kalau kita biasa buang air kecil berapa kali sehari jadi jarang ya, karena tidak terbentuk urin yang nggak ada yang mau dikeluarin. Nah, karena urinnya sedikit, maka cairan tubuh akan banyak tertumpuk di bagian organ tubuh lainnya, nggak dikeluarkan dalam bentuk urin, maka biasanya orang dengan glomerulonefritis ini terdapat facial edem atau wajahnya terlihat membengkak, lalu bahkan seluruh tubuhnya membengkak. Karena apa? Selain cairan tubuhnya tidak terbentuk urin yang banyak, si membran filtrasi tadi, membran tempat penyaringan tadi rusak sehingga proteinnya banyak keluar. Kalau proteinnya banyak terbuang, ya, protein cairan tubuh itu berkurang, maka tekanan osmotiknya akan turun sehingga cairan di dalam pembuluh darah ini akan keluar dari pembuluh darah dan numpuk di jaringan lunak lainnya, sehingga orang akan terlihat bengkak. Ya. Nah, pada glomerulonefritis juga ada gejala khasnya, itu tekanan darahnya naik. Ingat tadi di ginjal ini juga ada sel-sel yang menghasilkan renin yang mempengaruhi tekanan darah. Nah, untuk glomerulonefritis kita taunya dari mana selain gejalanya? Kita periksa darahnya. Biasanya kalau darahnya diperiksa karena tadi glomerulusnya infeksi, inflamasi, meradang karena adanya infeksi bakteri, jadi kemampuan untuk menyaringnya kan rendah, sehingga tadi ureum kreatinin yang harusnya dibuang, dia masih beredar di darah terus. Jadi kalau diperiksa tes darahnya, ureum kreatininnya naik. Nah, kalau infeksi glomerulonefritis disebabkan oleh Streptococcus tadi,
dia ada antibodi terhadap Streptococcus yang khusus nih bisa dideteksi. Nah, oh ini jelas nih kalau ketemu ini berarti benar nih ada glomerulus, ada infeksi Streptococcus di glomerulus. Nah, pada ginjal juga tadi ingat ya, ginjal ini mengatur keseimbangan asam basa ya. Dia bisa kalau suasana asam dia buang ke ion H-nya. Kalau suasananya terlalu basah dia buang ion bikarbonatnya. Jadi ini biasanya pada glomerulonefritis dia bikarbonatnya rendah sedikit, dia nggak bisa menyerap kalau kekurangan bikarbonat nggak bisa diserap lagi sehingga pH-nya turun, timbullah asidosis. Nah, pada pemeriksaan urinnya, kalau tadi pemeriksaan darah pada protein, maka kita sebut protein urea. Lalu karena di ginjal, ingat tadi di ginjal itu bentuknya itu adalah saluran-saluran, maka ketemulah kristal eritrosit yang berbentuk silinder atau silinder eritrosit. Ya kalau pokoknya bentuk eritrosit kalau ketemunya seperti sel eritrosit artinya infeksinya, lukanya ada di sekitar di vesika urinaria sampai keluar gitu ya. Tapi kalau bentuknya cast atau silinder-silinder nih, bentuknya silinder itu asalnya dari ginjal biasanya. Nah, glomerulonefritis ini biasanya diobati dengan antibiotik ya, karena tadi infeksi dari Streptococcus. Lalu kita kasih glukokortikoid, ini adalah penekan sistem imun. Kenapa sistem imun ditekan? Salah satunya tadi kerusakan pada membran ginjal tadi bukan karena infeksi bakteri aja, tapi juga karena reaksi imun kita juga merusak ginjalnya. Jadi yang dirusak oleh respon imun kita tuh nggak terhadap toksin bakterinya, tapi juga terhadap ginjalnya. Lalu sodium restriction, karena ada peningkatan tekanan darah, maka asupan natriumnya dibatasi. Ya, nanti biasanya akan sembuh sempurna sih ya, akan sembuh sempurna. Karena ini seringnya terjadi pada anak-anak, dia akan sembuh sempurna. Nah, apabila terjadi pada orang dewasa, yang sangat jarang terjadi, nah ada kemungkinan 2% terjadi kegagalan ginjal, gagal ginjal akut gitu ya, gangguan fungsi ginjal akut. Tapi bisa juga berlanjut menjadi kronik atau bahkan kerusakan ginjal sama sekali ya. Makanya pada orang dengan post recovery glomerulonefritis akibat Streptococcus itu harus di follow up terus fungsi ginjalnya. Nah, tadi setelah infeksi-infeksi yang mau di sistitis, mau glomerulonefritis, mau pyelonefritis, sekarang kita ngomongin batu ya. Infeksi itu salah satu juga penyebab terbentuknya batu ya. Batu itu bisa kita sebut lead, ini lead ini batu, kalkuli ini batu, stones ya batu ya bahasa Inggris ya. Nah, ini batu saluran kemih ini kambuhan ya, reoccur, frequently reoccur, jadi sering kambuhan, ya nggak sekali diobatin muncul lagi, sekali diobatin muncul lagi ya. Nah, batunya itu bisa terjadi di mana aja ya, mulai dari ginjal sampai vesika urinaria. Bisa kecil, large, ini L itu large besar, atau small kecil gitu ya. Biasanya dia itu padat, yang namanya juga batu ya, makanya padat. Biasanya nih disebabkan oleh ya akan terjadi pada saat excessive amounts of relatively insoluble salt. Jadi terlalu banyak jumlah garam yang tidak larut ya, sehingga garam-garam ini membentuk kristal lalu membentuk batu ya, terkonsentrat membentuk batu. Nah, tapi batu itu 75%-nya adalah kalsium, sisanya tuh asam urat, sulfit, salat itu jadi gabungan. Jadi satu batu itu komposisinya berbagai macam, tapi 75%-nya adalah kalsium. Ya. Nah, apabila tadi nih misalnya kayak saya kembali ke gambar yang tadi ya. Nah, ini batu dibikin terbentuk di ginjal, kalau batunya ukuran besar masih lewat saluran ini masih lolos nih ikutin urin. Tapi di sini bisa jadi dia nyangkut. Ya, nyangkut, menimbulkan kolik ya, nyeri yang amat sangat. Lalu kalau dia lolos, misalnya lolos di kecil sampai sini, bisa tertahan di sini ya. Ini menimbulkan luka-luka di dalam mukosa vesika urinaria. Nah, apabila keluar ternyata di sini lebih sempit daripada besar batunya, maka akan menimbulkan keluhan buang air kecilnya nyeri ya, karena batu itu pinggir-pinggirnya bukan batu bulat
mulus gitu ya, batu kayak batu karang tajam-tajam pinggirnya, sehingga setiap dia lewat nih dari sini ngelewat ini merusak dinding mukosa bagian dalam dari saluran kemih ya. Sampai mana tadi? Nah ini kalau dilihat nih ya, ini ginjal yang sudah rusak dibuka, ini batu-batunya penuh dengan batu-batu ya. Nah ini koleksi batu dari saluran kemih ya. Itu ujungnya tajam-tajam. Jadi kalau dilihat aslinya kayak batu karang. Kalau yang punya akuarium gitu, pas suka nyelam, berenang di laut, lihat batu karang ya itu. Modelnya kayak gitu, bentuknya seperti itu, batu saluran kemih ya. Nah, kalau batu saluran kemih itu ada di ginjal, jarang sekali menimbulkan gejala sampai dia bentuknya besar dan mengganggu fungsi ginjal, menghambat fungsi ginjal, obstruksi. Tapi kalau batunya kecil, agak kecil, sehingga tadi lolos nih kayak tadi ya, lolos di batunya. Nah, kalau batunya kecil, nanti dia ngikutin aliran urin sini, selama batunya lebih kecil daripada diameter saluran ini, dia akan nggak nyeri. Tapi begitu nyangkut di sini, urinnya masih terus mengalir sini, dia nyangkutnya akan menimbulkan nyeri yang amat sangat ya. Nah, habis itu ya, nah akan nyeri yang amat sangat. Nyerinya itu kerasanya biasanya di pinggang belakang dan di selangkangan gitu ya, nyerinya di situ, nyerinya di selangkangan, atau di kalau itu ya di alat genitalia ya, di organ genitalia terasa nyerinya. Nah, kenapa nyeri? Karena si ureter ini dia akan kontraksi. Sebenarnya kontraksinya tujuannya apa? Meloloskan si batu ini biar lolos ya, biar jalan gitu, biar mengikut aliran urin gitu ya. Nah, to effort to pass the stone, usaha ureter untuk mengeluarkan mendorong si batu itu ke bawah ya. Nah, kalau batunya kecil seperti buliran pasir, biasanya dia keluar sendiri lewat urin. Jadi urinnya keruh nanti seperti berpasir. Tapi waktu buang air kecil biasanya nyeri ya. Kalau batunya besar, kita perlu treatment dengan extracorporeal shockwave lithotripsy, atau istilahnya kalau orang awam ditembak gitu. Biar kecil jadi kecil-kecil. Kalau udah kecil-kecil nanti biar mengalir keluar nih kayak ini, small stones ini ya. Nah, harus dicari tahu penyebabnya apa. Nah, itu nanti dicegah atau diobati sehingga tidak terbentuk batu lagi. Nah, selain infeksi, batu juga ada yang namanya tumor. Seringnya pada ginjal itu tumornya adalah tumor ganas. Walaupun ganas, kita sebut biasanya silent tumor. Nggak bergejala sampai dia merusak total, baru dia timbul gejala. Gitu ya, itu jeleknya. Jadi kanker atau tumor ganas pada ginjal ini biasanya kalau udah ketahuan itu udah stadiumnya yang agak berat gitu ya. Karena pada stadium awal dia nggak ada keluhan apa-apa. Tahu-tahu udah metastase atau menyebar ke hepat, ke paru, ke tulang, ke saraf, itu biasanya gitu. Ketahuannya itu udah kemana-mana gitu ya. Waktu belum kemana-mana, si tumor ganas ini nggak timbul gejala sama sekali. Biasanya timbul pada usia lebih dari 50, lebih sering pada laki-laki dan perokok. Ya. Nah, awal-awalnya itu gejalanya adalah painless hematuria. Buang air kecil warnanya agak kemerahan atau kecoklatan, tapi nggak nyeri, nggak ada nyeri. Kalau tadi infeksi atau batu bisa hematuria, tapi nyeri, ada nyeri. Ya. Nah, kalau pada tumor ini dia sialnya gitu nggak menimbulkan nyeri gitu ya. Tumor ganas itu nggak menimbulkan nyeri, itu sampai dia udah merajalela itu baru timbul kerusakan yang sudah tidak bisa diperbaiki ya. Nah, bisa juga menyebabkan rasa dull aching flank pain, itu adalah nyeri tumpul pada daerah pinggang ya. Kalau udah besar sekali bisa palpable mass, teraba, masanya teraba. Atau tadi ya merusak sel-sel yang menghasilkan eritropoietin sehingga pasiennya anemia. Biasanya sih ginjalnya dibuang, diangkat gitu ya. Kan ginjal ada 2 ya. Kalau keganasan tuh biasanya terdapat hanya pada 1 ginjal aja, ginjalnya dibuang.
5-year survival rate-nya 50%, artinya setelah dibuang ginjalnya, survival rate angka bisa bertahan hidup itu sampai 5 tahun itu kurang lebih 50%. Jadi jelek nih ininya, prognosisnya jelek. Nah, infeksi pada pada sistem urinaria itu ada yang common, ada yang biasa, ada yang khusus. Yang khususnya itu adalah spesifiknya itu adalah disebabkan oleh penyakit menular seksual atau STD, sexual transmitted disease, penyakit yang ditularkan lewat hubungan seksual. Ya, nah salah satu yang terkenal adalah gonorrhea, GO. Kalau orang awam bilang penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Namanya bagus bakterinya, tapi ini bakteri yang ditularkan lewat hubungan seksual. Ya. Nah, si bakteri ini nih punya rambut-rambut yang dia nempel, bisa nancep atau pegangan erat di mukosa saluran kemih. Lalu dia merusak, mengeluarkan endotoksin, mengeluarkan racun, terus menyebabkan infeksi, merusak saluran kemih, gitu ya, sehingga nanti timbul terbentuknya pus atau nanah, ya, maka keluhannya biasanya kencingnya atau urinnya tuh ada nanahnya, gitu ya. Makanya biasanya keluhannya akan terasa panas di saluran kemihnya, panas dan nyeri, ya. Nah, ini paling sering bisa pada laki, bisa pada perempuan, ya. Tapi keluhan terberatnya biasanya pada laki-laki. Pada perempuan malah gejalanya nggak terlalu bermakna, gitu ya. Nah, dia setelah infeksi misalnya hubungan seksualnya hari ini, gitu ya, salah satunya membawa bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nanti partnernya seksualnya akan merasakan gejala itu adalah sekitar lusa atau 3 hari kemudian udah langsung timbul gejala, ya. Nah, biasanya itu mudah diobatin, ya, mudah diobatin dengan antibiotik sebenarnya, ya. Tuh. Nah, kalau pada perempuan dia bukan nggak bergejala, gejalanya nggak berat, nggak seperti laki-laki tadi buang air kecil sakit, kencingnya nanah, terus rasa panas, pedih, gitu ya, di saluran kemih. Kalau pada perempuan nggak berat gejalanya atau bahkan tidak asimptomatik, tak bergejala, ya. Tapi tahu-tahu tiba-tiba nanti si gonorrhea ini, infeksi bakteri ini masuk ke saluran reproduksi, masuk ke vagina, masuk ke uterus, lewat tuba fallopiae, keluarlah sampai pelvis, rongga pelvis, maka kita sebut pelvic inflammatory disease. Nah, di sini nih baru timbul gejala pada perempuan, ya. Nanti bisa demam, nyeri di pinggang atau perut bagian bawah, bisa menyebabkan infertilitas, menjadi tidak subur, dan lain-lain. Nah, penyakit menular seksual itu tidak hanya disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, tapi ada juga oleh bakteri yang namanya Chlamydia trachomatis. Itu sama. Si Chlamydia ini juga ditularkan pada hubungan seksual yang tidak pakai alat proteksi, ya. Nah, sama nih. Nah, gonorrhea itu nggak cuma menginfeksi saluran kemih dan genitalia, tapi dia juga bisa sampai ke sendi, sampai ke jantung, sampai ke otak kalau tidak diobatin, ya. Ini gambarnya, ya. Kalau pada perempuan infeksi dari saluran kemih bisa menjalar ke saluran genitalia, di sini dari vagina masuk ke uterus, lalu ke tuba fallopiae, keluar dari tuba fallopiae ini rongga pelvis, sehingga menyebabkan tadi pelvic inflammatory disease. Nah, kalau bisa misalnya di sini di saluran ini dia menyebabkan penyempitan, ya, penyempitan, jadi rusak nih salurannya. Nanti kalau ada kehamilan bisa nyangkut di sini, nggak harusnya turun di sini, dia nyangkut di sini yang kita sebut hamil ektopik, ya. Nah, sekarang caranya gimana? Mana nih? Pada ibu hamil yang mau melahirkan dengan infeksi gonorrhea itu hati-hati, ya, karena ingat nih gambar ini tadi, bayinya di sini, janinnya di sini, kalau lahir kan lewat vagina, apabila terjadi infeksi gonorrhea di sini, ada kemungkinan bayinya atau janinnya akan terinfeksi, ya. Akan terinfeksi bisa menyebabkan kebutaan apabila si gonorrhea itu
menginfeksi mata janinnya kan, karena tadi lewat sana ya. Makanya biasanya pada ibu dengan gonore kalau bayi lahir per vaginam, lahir biasa, diberi antibiotik pada matanya ya. Bisa juga terjadi gonore tadi nggak hanya di saluran genitalia ya, udah tahu tadi juga bisa di jantung, bisa di kalau berlanjut bisa di sendi, bahkan bisa ini bisa juga di faring, tenggorokan atau di anal, di anus ya. Kenapa? Ini biasanya karena pola hubungan seksualnya, apakah seks atau anal seks itu menimbulkan perpindahan bakteri ke daerah tersebut. Nah, gimana caranya mengobati dan mencegah ya? Kalau mengobati ya kita periksa secara dari anamnesis, dari pertanyaan, keluhannya khas ya, tadi nyeri pada buang air kecil, bisa keluar nanah pada dari urinnya, lalu bisa juga dengan ditambah dengan pemeriksaan fisik, lalu ditambah juga pemeriksaan penunjang, bisa labnya ya, diperiksa apakah ada bakterinya gitu ya, lalu nanti dikasih obatnya biasanya antibiotik. Nah, bisa pakai ceftriaxone atau cephalosporin. Tapi biasanya gonore itu nggak pernah sendiri, dia pasti sama bakteri-bakteri lainnya yang sama-sama ditularkan lewat hubungan seksual. Contohnya tadi chlamydia trachomatis ya, biasanya barengan. Makanya kadang-kadang obatnya nggak cukup satu antibiotik yang karena ada yang untuk gonore, ada yang untuk chlamydia juga. Nah, gimana cara pencegahannya adalah edukasi seksual, itu misalnya tidak berganti-ganti pasangan, tidak berhubungan seksual misalnya dengan PSK ya, lalu menggunakan kondom dan lain-lain. Nah, obat-obatannya juga hati-hati, kadang-kadang ada bakteri yang sudah resisten terhadap antibiotik, jadi nggak bisa sembuh, maka dikasih beberapa antibiotik pilihan atau alternatif antibiotik lainnya. Nah, apabila masih nggak sembuh-sembuh juga, biasanya sih si sampel itu pusnya atau nanang berasal dari organ genitalia tadi diambil lalu dibiakkan di lab, lalu nanti diuji coba dengan beberapa antibiotik, mana yang paling sensitif itu nanti yang diberikan pada pasiennya. Nah, ini adalah gambaran neonatal gonokokal ophthalmia, adalah bayi ini dilahirkan pada ibu yang menderita gonore. Jadi waktu melewati saluran melewati vagina yang mengandung banyak bakteri gonore, ini bakterinya menginfeksi mata. Ini bisa kalau nggak diobatin bisa menimbulkan kebutaan. Ya. Nah, ini adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bentuknya itu seperti kita sebut Diplococcus 2, coccus itu bulat, diplo itu 2, ini ya berpasang seperti biji kopi berpasang-pasangan. Ini adalah Neisseria gonorrhoeae. Nah, selain Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis, ada lagi penyakit menular seksual lainnya oleh Treponema pallidum. Treponema pallidum ini apabila menginfeksi kita sebut penyakitnya sifilis, ya. Nah, Treponema pallidum ini bentuknya kayak panjang dan berlekuk-lekuk, gitu ya, coiled helix, gitu ya. Lalu dia adalah STD, sexual transmitted disease. Lalu dia ini bisa timbul, kalau tadi kan 28, kalau gonore 2-3 hari udah timbul gejala ya. Kalau dia timbulnya mingguan, bahkan sampai puluhan tahun. Jadi sifilis ini ada primer, sekunder, dan tersier. Ada yang mungkin muncul gejalanya 30 tahun kemudian ya. Nah, kalau yang paling cepat itu sekitar 2-6 minggu baru timbul gejala ya. Setelah exposure, setelah terinfeksi, ya biasanya ada luka di alat kelaminnya ya. Tapi lukanya tuh nggak nyeri ya. Kalau ada luka di alat kelamin tapi nggak nyeri, itu ada kemungkinan penyebabnya adalah Treponema pallidum ya. Nah, ini sangat menular ya. Nah, ini sering paling mudah terlihat pada pasien laki-laki. Kalau pada pasien perempuan agak sulit diketahui adanya infeksi Treponema pallidum. Nah, ini kalau dilihat nih mana ya, ntar dulu deh kita lihatin. Nah, sekarang ada secondary sifilis. Secondary sifilis ini lebih lama lagi timbulnya ya, itu skin rash, kulitnya kemerahan ya, lalu kelenjar nodus limfatikus
kelenjar limfnya membesar, ya. Terus kadang-kadang ada demam. Nah, nanti ada pemeriksaan tesnya yang menyebabkan kita tahu itu bahwa itu adalah sifilis. Lalu ada juga yang laten, ya, bisa bertahun-tahun kemudian timbul, ya. Tersier ini bahkan sampai 30 tahun kemudian baru timbul gejalanya. Ya, jadi bakterinya diam-diam aja di dalam tubuh, tapi nanti pada satu saat dia akan mulai menimbulkan gejala, bisa di otak dan lain-lain, ya. Nah, ini ya, sifilis itu bisa treponema pallidum ini bisa menyebabkan kerusakan yang serius di jantung, di otak, ya, bahkan bisa mengakibatkan demensia. Kalau di otak bisa mengakibatkan kejang juga, kebutaan, ya. Nah, pada kulit juga bisa tadi yang merah-merah tadi, rash gitu, ya. Nah, bisa juga diturunkan kalau ibunya yang menderita sifilis itu sedang hamil, bisa menjadi congenital sifilis, ya. Jadi anaknya itu sudah dirusak atau diinfeksi oleh sifilis sehingga terjadi kelainan kongenital, gitu, ya. Nah, biasanya obatnya cuma satu, nih, penicillin, dan mencegahnya ya dengan edukasi seks dan penggunaan kondom. Nah, ini adalah luka yang ada di kulitnya ini, ya. Tadi di organ genitalia tuh lukanya seperti ini, tapi nggak terasa nyeri. Ya. Ini bukan di organ genitalia nih, ya. Ini di lengan. Pokoknya lukanya itu nggak akan nyeri, nggak terasa nyeri. Nah, ini tadi skin rash-nya, ya. Kemerahan pada kulitnya ini kayak gitu. Ya. Secondary sifilis nih, merah keseluruhan pada kulit. Nah, bayi kongenital nih, ini bayi ini waktu janin ibunya menderita sifilis, seperti ini lahirnya, ya. Jadi kelainan kongenital. Ciri khasnya ini giginya seperti ini. Ya. Saya lupa namanya istilahnya, ya. Nah, ini yang orange ini, yang lekuk-lekuk ini, inilah spirochetes itu, treponema pallidum, ya. Bentuknya spirochetes atau berlekuk-lekuk. Ini kalau dilihat di mikroskop elektron, berpendar warnanya ini, bentuknya seperti kabel telepon gitu, ya. Nah, biasanya kita kasih obat sama antibiotik juga. Dan kita lewatin aja. Nah, yang berikutnya virus, ya. Virus ini ada yang ditularkan juga lewat urogenital, ya. Virus ini, tapi virus herpes itu ada dua. Satu herpes zoster, itu yang biasa pada kulit, ya, kayak seperti cacar. Ada lagi herpesnya, herpes simplex. Kalau herpes simplex ini ditularkan lewat hubungan seksual. Nah, kalau herpes itu virus, kalau yang tadi kita bahas itu adalah bakteri. Sama, ya, bisa menyebabkan banyak lesi, ya, dan ditularkan lewat hubungan seksual. Dan apabila ibu hamil menderita herpes simplex, maka janinnya pun bisa menderita herpes, ya, dengan beberapa komplikasi, ya. Nah, ini adalah bayi yang dilahirkan dari ibu yang herpes simplex, ya. Nah, ini foto dari virus herpesnya kalau pakai foto mikroskopik elektron. Ada juga lainnya virus human papilloma virus HPV. Ini juga sama, ya, ditularkan lewat hubungan seksual, gitu. Lewat traktus urinarius juga. Tadi ini bakteri E. coli, ya, ada lagi bakteri Gardnerella vaginalis, juga sama, ya, menyebabkan infeksi pada traktus urogenital. Tapi kalau yang HPV tadi bisa divaksin, ya. Ada juga Candida, ada Trichomonas. Ya, jadi kalau infeksi menular seksual itu biasanya nggak cuma satu penyebabnya, tapi rame-rame serombongan, ya. Udah, kalau yang ini adalah virus sitomegalo. Nah, sekarang kita beralih ke, udah jam 5, ya. Kita beralih yang satu lagi, ini aja, ya. Cepat aja. Nah, ini adalah lymph, ya, tapi kita membahas lymph disorder, jadi kelainan pada sistem limfatik. Kalau ngomongin sistem limfatik berhubungan dengan sistem imun, ya. Kita langsung aja ini lewatin. Ini adalah hal-hal yang harus dipelajari. Nah,
Jadi kalau kita ngomongin sistem limfatik itu ada yang disebut cairan limfatik. Cairan limfatik itu adalah isinya terdiri dari air, dari gula, dari sel darah putih, protein, garam, dan beberapa waste product atau zat-zat sisa. Lalu ada lagi pembuluhnya, seperti halnya darah ya, pembuluh darah dan darah. Kalau ini cairan limf dan pembuluh limf ya. Pembuluh limf ini dia berjalan seiring dengan pembuluh darah gitu ya. Nah, di sebelahan gitu. Nah, dia membawa cairan limf ya, cairan limf ke seluruh tubuh ya. Nah, ini juga sama, pembuluhnya itu makin lama makin kecil seperti pembuluh darah persis ya. Nah, ini adalah seperti, nah ini ya. Nah, ini adalah aliran dari si limfnya ya. Ya, dari di limfatik terang itu apa? Di bagian di tubuh ya, di tubuh, lalu dia akan ke dada, thoracic duct atau saluran di dada, lalu terus ke saluran di leher, lalu ke seluruh tubuh ya. Lalu demikian terus ya. Ini apanya siklusnya dari cairan limf. Nah, ini yang biru ini adalah darah yang banyak mengandung karbon dioksida, yang merah adalah darah yang mengandung banyak oksigen. Nah, pembuluh limf itu selalu seiring sejalan dengan pembuluh darah ya. Ya, jadi ada kelenjar limf. Kelenjar limf itu banyak di mana-mana, ada di leher ya, di atas klavikula, di bawah klavikula, di ketiak, di belakang lutut, di dalam perut, di dalam dada gitu, rongga dada, rongga perut, itu semua ada kelenjar limf. Kelenjar limf itu adalah kelenjar yang menghasilkan limfosit yang fungsinya untuk melawan infeksi baik bakteri maupun virus ya. Jadi dia ini fungsinya sebagai sistem imun ya. Lalu limfosit ini juga menghasilkan antibodi ya, melawan antigen. Nah, limf ini seperti cairan limf ini seperti halnya darah ya, mengalir pada satu arah, satu arah ya, mulai dari torasik, dari dada sampai ke seluruh saluran limf ya, ke seluruh tubuh. Nah, kelenjar limf ini ada beberapa nodus limfatikus atau kelenjar limf itu ada beberapa ya, ada di tonsil, ada di dalam hidung nih, di belakang hidung, ada di leher nih banyak ya, lalu ada di ketiak, armpit, dan masih banyak sebenarnya, nggak cuma ini ya, ada di dalam rongga abdomen, ada di dalam rongga toraks, ada di belakang lutut ya, groin ini di selangkangan gitu ya, mediastinum itu di dada. Nah, kelenjar limf terbesar itu adalah spleen atau yang kita sebut lien atau limpa. Limpa itu adalah sistem limfatik ya, termasuk bagian dari sistem organ limfatik terbesar. Itu adalah kelenjar limf terbesar adalah lien ya. Nah, ini letaknya di perut di pojok kiri atas ya, di bawah, seperti di bawah lambung gitu ya. Nah, ini dia sama fungsinya menghasilkan limfosit, mengaktifkan limfosit. Limfosit ini tugasnya adalah tadi ya, apabila ada bakteri, ada virus, ada benda asing dia yang akan menghancurkan. Jadi ini ibaratnya sistem imun kita nih, lien ini adalah salah satu organ yang menghasilkan sistem imun. Lalu ada kelenjar timus. Kelenjar timus itu sebenarnya juga besar ya, tapi kelenjar timus ini biasanya pada janin dan bayi. Seiring dengan usia, kelenjar timus ini akan mengecil dan menghilang. Ya, akan digantikan seluruhnya tugasnya oleh lien. Nah, sistem imun tuh banyak ya. Bisa yang mekanik, bisa yang chemical, kimia, atau lain-lain ya. Yang mekanik ini seperti kulit ya, silia, membran mukosa itu sebenarnya mekanik, dia seperti tameng gitu ya, itu mekanik. Sedangkan kalau chemical itu berupa zat kimia, contohnya di asam lambung. Asam lambung itu juga mematikan banyak bakteri dan virus. Atau ada yang bentuknya lain, fagositosis nih, seperti makrofag tadi ya, itu sel yang memakan benda-benda asing ya tuh. Nah, tipe
Imun itu ada yang natural, artinya sudah dimiliki oleh tubuh, ada yang acquired. Acquired itu didapatkan dari luar. Nah, acquired itu bisa pasif, bisa aktif. Kalau yang pasif itu artinya cuma dikasih imunoglobulin, jadi tubuh nggak membentuk imun, tapi dikasih langsung imunoglobulin. Nah, kalau yang aktif, acquired aktif itu tubuh dikasih dari luar, tapi yang dikasih bukan imunnya, bukan imunoglobulinnya, bukan antibodinya, tapi dikasih partikel-partikel antigen yang memancing tubuh untuk menghasilkan antibodi. Contohnya vaksin COVID. Vaksin COVID itu adalah isinya partikel-partikel dari virus COVID yang nanti akan merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi terhadap virus COVID. Tuh, ya. Nah, imunoglobulin itu banyak. Ada GAMED nih, ada 5 jenis ya, masing-masing ada fungsinya. Kalau yang E ini khusus, dia hanya untuk keluar pada proses alergi, allergic reaction ya. Kalau yang A ini sering banget ada ditemukan di kelenjar-kelenjar eksokrin, contohnya air susu ibu ya. Kelenjar air mata itu mengandung imunoglobulin A. Fungsinya sama ya, kalau di air mata tentu untuk melindungi bola mata dari infeksi dari luar. Lalu ada imunoglobulin G dan imunoglobulin M. G dan M ini sama-sama keluar, tapi kalau M ini duluan keluar. Ya, begitu M keluar, kalau penyakitnya berlangsung lama, maka kemudian imunoglobulin G yang akan menyusul keluar. Nah, ini yang D ini belum banyak dibahas. Aduh, apa lagi nih? Nah, ada lagi yang kalau tadi imunoglobulin itu adalah antibodi kita yang atau sistem imun sel immunity yang berupa cairan ya. Ada juga yang lewat sel ya. Selnya ini kita sebut sel T. Sel T itu ada sel T helper, ada sel T sitotoksik, ada sel T suppressor atau nama lainnya CD4, CD8T. Maka pada orang dengan infeksi HIV atau AIDS itu kan si virusnya itu virus HIV itu dia menekan pembentukan sel T ini. Jadi orang nggak punya imun. Jadi kalau pada orang dengan HIV tidak terkontrol, dia CD4 sama CD8-nya ngedrop jumlahnya. Jadi kemampuan melawan kalau ada bakteri, virus, jamur ini tugasnya ini. Selain yang tadi imunoglobulin juga ya. Tapi ini lebih dahsyat lagi kerjanya. Nah, ini yang diserang oleh virus HIV ya, tidak terbentuknya specialized T cell. Ini udah selesai. Belakang ini cuman soal-soal. Ada pertanyaan sampai sini? Do you have any questions? Ada pertanyaan kah sampai sini? Wah, udah jam 5. Maaf, saya mulainya terlambat karena saya tadi ada ngajar. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ketua kelasnya mana, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau apabila tidak ada pertanyaan, kan sudah selesai materinya untuk semester ini ya. Selamat belajar. Semoga nanti ujian baik UTS maupun UAS-nya sukses gitu ya. Pesan saya cuma itu, belajar. Kalau ada yang belum dipahami boleh japri anytime ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf Ibu. Ya. Izin mengambil dokumentasi. Untuk slide pertama,